Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Susanti, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200103922097277. Hari ini, Kamis 15 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi sistem pencernaan, submateri nutrisi di kelas 8. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu supaya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semangat? Masih semangat? Masih. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat? Hari ini hadir semua anak-anak? Hadir. Nah, sebelum belajar dimulai, coba cek dulu kondisi kelasnya. Barangkali di sampingnya takutnya ada sampah. Ada? Tidak ada, bagus. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua kelas. Silahkan Chandra. Sebelum belajar, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kalian masih ingat gak materi kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas. Terus apa lagi? Berkembang biak. Terus apa lagi? Tumbuh. Terus? Bergerak. Terus apa lagi? Membutuhkan makanan. Siapa yang sudah makan? Makan sama apa? Nasi goreng. Mengapa sih kita harus memakan makanan yang bervariasi? Supaya tidak bosan. Terus apa lagi? Supaya tidak lemah, tidak lesu. Nah, boleh. Selanjutnya coba kalian perhatikan. Ibu mempunyai gambar. Kalian lihat ada gambar apa? Parasmanan. Boleh. Terus ada gambar apa lagi? Nasi goreng. Coba pikirkan apa yang terjadi jika kita tidak makan dalam satu hari. Lesu, sakit, pingsan, demam, boleh, lemah, sakit perut, boleh. Nah, mengapa sih kita butuh makan? Supaya apa? Agar kuat. Terus? Agar sehat. Mengisi energi tubuh supaya sehat. Bagus. Nah, adapun hari ini kita akan belajar tentang yang berkaitan dengan makan. Apa yang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Mengandung zat gizi apa sih? Mengandung nutrisi apa sih makanan yang ada masuk ke dalam tubuh kita itu? Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik dapat menganalisis zat makanan yang terdapat pada bahan makanan. Yang selanjutnya peserta didik dapat menyeleksi makanan sesuai dengan zat gizi yang terkandungnya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengkorelasikan manfaat zat makanan yang terdapat pada bahan makanan. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat menu isi piringku. Nah, dan terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan dan menu isi piringku tadi. Adapun dalam pembelajaran hari ini, kita akan melakukan 3 penilaian. Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini yang akan Ibu nilai yang pertama adalah sikap kejujuran kalian. Kemudian sikap bekerja sama kalian pada saat nanti berdiskusi dalam penyelidikan. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini Ibu akan memberikan soal pretest di awal pembelajaran, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa post test. Nah, yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini nanti pada saat kalian melakukan membuat menu isi piringku, Ibu akan nilai kinerja kelompok kalian ya. Ibu akan berkeliling mengelilingi kelompok kalian. Apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Nah,
dengan kita belajar tentang zat gizi yang terkandung dalam makanan, kita bisa memilih makanan sesuai kebutuhan tubuh kita, sesuai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, supaya tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Adapun teknis pembelajaran hari ini, kita akan belajar secara berkelompok, melakukan penyelidikan, kemudian nanti kalian mempresentasikannya ke depan. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi ataupun bertanya. Dan di akhir nanti kita akan membuat kesimpulan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada soal pretest terlebih dahulu. Silahkan yang punya HP bisa di-scan barcode-nya ke depan. Sok, selanjutnya siapa lagi? Sok. Sudah? Sok. Silakan sekarang kerjakan. Sudah? Nah, nanti Ibu pilih hasilnya ya. Selanjutnya di sini sudah semua? Sudah. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai tayangan video. Coba kalian perhatikan. Di rumah berdinding triplek dan beratapkan asbes inilah dapat tinggal bersama ayah dan ibunya. Sang ayah adalah guru lepas harian sebagai tukang bersih-bersih di salah satu pabrik di kawasan Tegal Alur, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga saja. Gizi buruk yang dialami Dava berawal saat balita itu terjatuh dari tempat tidurnya. Ketika itu Kak, terlihat sok. Dava tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan hanya turun oleh tukang saja. Namun sejak itulah Dava tidak nafsu makan hingga bobot tubuhnya turun drastis. Nah, dari tayangan video barusan, siapa yang ingin merumuskan masalah atau bertanya terkait video yang sudah ditayangkan barusan? Coba acungkan tangan. Oh, silahkan Salwa. Apakah makanan yang kita makan mengandung gizi yang baik? Apakah makanan yang kita makan mengandung Gizi gizi yang yang baik? Bagus. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan Ratna. Bagaimana upaya kita agar terhindar dari gizi buruk? Bagaimana upaya kita agar terhindar terhindar dari gizi buruk? Bagus. Selanjutnya siapa lagi? Sok, silahkan. Bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi pada makanan? Bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi pada makanan? Bagus-bagus pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kelompok teman-teman kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, kita akan melakukan pembelajaran hari ini berupa penyelidikan bagaimana cara mengetahui zat gizi yang terkandung dalam makanan. Nah, untuk itu silahkan sekarang duduk berkelompok sesuai kelompok yang lama. Sok, silahkan duduk berkelompok. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD, membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Sok, silahkan sekarang baca-baca terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu berikan. Sok, baca-baca. Sok, itu. Sok. Sudah dibaca? Sudah paham langkah-langkahnya? Nah, jika sudah paham langkah-langkahnya, silakan mulai penyelidikannya. Dimulai dari apa tadi? Sok, silahkan. Cuka, mana cuka? Nah, ya siapa nih? Nasi sama. Berapa tetes? 15 sampai 20 tetes. Nah, hasilnya di sini nanti ditulis. Nah, sok seperti itu dimampatkan, dilihat nanti mana yang paling transparan. Roti, putih telur, kentang, tahu. Nah, ya hiji lah, cuka.
Sok, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanyakan langsung ke ibu. Sudah semua? Sudah. Hasilnya silahkan sudah ditulis di lembar pengamatan? Sudah. Jika sudah, selanjutnya coba buat menu isi piringku. Sok, silahkan buat menu isi piringku. Kenapa? Pas. Nah, gitu sok. Lem, bentar. Sok, sok. Jangan lupa tulis kelompok sama anggota kelompok. Boleh di mana aja boleh, sok. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah. Sok, tunggu dulu. Sok, silakan diskusikan dulu, takutnya nanti persiapan untuk presentasi, sok. Takutnya ada yang salah di jawaban LKPD-nya. Sok, silahkan cek lagi sambil menunggu teman-teman kelompok lain. Ayo sisa. Sok, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan langsung ke ibu, sok. Pada pinter-pinter ya, gak ada yang nanya. Ini teh, sok. Udah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, kelompok mana yang siap tampil ke depan mempresentasikan pertama? Acungkan tangan, sok, atau langsung maju ke depan saja, sok. Saya, Bu. Oh, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Kelompok 4. Semua anggota kelompoknya maju ke depan. Ininya dipegang, sok, dipegang. Presiden. Sok. Nah. Sok. Dipegangnya berdua tuh, sok. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kelompok kami mengisi isi piringku. Lauk pauknya diisi dengan daging. Yang kedua tempe. Terus makanan pokoknya kami mengisi dengan nasi putih. Dan buah-buahnya ada apel. Sayurnya ada 2. Yang pertama kacang panjang, yang kedua adalah timun. Selanjutnya. Umilum atau karbohidrat. Bahan makanan yang pertama adalah nasi. Sebelum ditetesi betadin warnanya putih. Setelah ditetesi betadin warnanya biru kehitaman. Yang kedua roti. Sebelum ditetesi betadin warnanya putih agak kecoklatan. Setelah ditetesi betadin warnanya biru kehitaman. Yang ketiga putih telur rebus. Sebelum ditetesi betadin warnanya putih. Setelah ditetesi betadin warnanya merah kecoklatan. Yang keempat kuning telur rebus. Sebelum ditetesi betadin warnanya kuning. Setelah ditetesi betadin warnanya agak merah kecoklatan. Yang kelima kentang. Sebelum ditetesi betadin warnanya sedikit krem. Setelah ditetesi betadin warnanya biru kehitaman. Yang keenam tahu. Warna sebelum ditetesi betadin warnanya putih. Setelah ditetesi betadin warnanya merah kecoklatan. Yang kedua uji protein. Bahan makanannya yang pertama larutan terigu. Sebelum ditetesi cuka teksturnya sangat cair. Setelah ditetesi cuka warna teksturnya masih tetap cair, tidak menggumpal. Yang kedua bahan putih telur. Sebelum ditetesi cuka teksturnya cair. Setelah ditetesi cuka teksturnya sedikit menggumpal. Yang ketiga susu UHT. Sebelum ditetesi cuka teksturnya sangat cair. Setelah ditetesi cuka
teksturnya menggumpal. Yang keempat, kuning telur sebelum ditetesi teksturnya cair. Teksturnya cair. Setelah ditetesi cuka, teksturnya tidak menggumpal. Jadi kesimpulannya menurut kelompok kami, amilum, bahan makanan tersebut yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang karena warnanya setelah ditetesi betadin mengalami perubahan menjadi kehitaman. Dan untuk uji protein, bahan makanan yang mengandung protein adalah putih telur, susu, karena terjadi penggumpalan. Nah, dari presentasi kelompok berapa? Kelompok 4, siapa kelompok mana yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan dari Salwa dari kelompok 2. Bagi orang tua kita yang bekerja menggunakan tenaga fisik yang berat, makanan apa sih yang lebih banyak dikonsumsi menurut kelompok kalian? Nah, bagi orang-orang tua kita nih yang bekerja berat, menggunakan tenaga fisik yang berat, makanan yang harus dikonsumsi yang banyak itu yang mana? Cina katanya Sob. Mungkin yang pertama makanan yang mengandung karbohidrat, yang kedua bisa dengan menambahkan konsumsi lemak. Kenapa bisa lemak? Kan lemak justru bisa menyebabkan penyakit seperti kolesterol. Kenapa bisa lemak? Cina kan lemak bisa menyebabkan penyakit kolesterol, banyak penyakit yang diakibatkan oleh lemak katanya begitu. Karena kan lemak juga fungsinya itu sebagai cadangan energi atau tenaga. Tapi kan tidak semua lemak itu jahat. Ada juga lemak yang baik untuk tubuh seperti kuning telur, susu dan lain sebagainya. Nah, Cina ada lemak yang baik untuk tubuh seperti apa barusan? Seperti susu, terus apa lagi? Kuning telur. Siapa lagi yang ingin bertanya ke kelompok 4? Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok 4? Sok silakan Fauji. Dari penyelidikan yang kelompok kalian lakukan, mana yang memiliki karbohidrat paling tinggi? Nah, dari yang kelompok kalian lakukan, penyelidikan yang kalian lakukan, mana yang memiliki karbohidrat paling tinggi katanya? Mungkin menurut kelompok kami jawabannya adalah nasi ya. Karena tadi setelah melakukan uji coba, setelah ditetesi betadin, warnanya paling gelap di antara bahan-bahan makanan yang lainnya. Nah, dan menurut kelompok 4, di kelompok 4, makanan atau bahan makanan yang mengandung karbohidrat paling tinggi adalah nasi karena tadi pada saat penyelidikan dia memiliki warna yang paling gelap dibandingkan bahan makanan. Ada yang lagi ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada silakan tutup oleh kelompok 4. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah kelompok 4, kelompok mana lagi yang siap mempresentasikan hasil penyelidikannya? Acungkan tangan atau bisa langsung maju ke depan. Boleh. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Geser, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi piringku, di mana lauk pauknya itu adalah daging dan lauk, buah-buahannya yaitu anggur, dan sayurannya itu bayam. Selanjutnya makanan pokoknya yaitu nasi goreng. Uji amilum atau karbohidrat. Nasi warna sebelum ditetesi betadin putih, warna setelah ditetesi betadin biru kehitaman. 2. Roti, warna sebelum ditetesi betadin putih agak coklat, warna setelah ditetesi betadin biru kehitaman. 3. Putih telur,
putih telur rebus. Warna sebelum ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin merah kecoklatan. 4. Kuning telur rebus. Warna sebelum ditetesi betadin kuning. Warna setelah ditetesi betadin agak merah kecoklatan. 5. Kentang. Warna sebelum ditetesi betadin sedikit krim. Warna setelah ditetesi betadin biru kehitaman. Terakhir 6. Tahu. Warna sebelum ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin merah kecoklatan. Jadi menurut kelompok kami dari bahan makanan tersebut yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang. Karena warna setelah ditetesi betadin mengalami perubahan menjadi biru kehitaman. Sudah? Dari presentasi kelompok 2, siapa yang ingin bertanya ke kelompok 2? Acungkan tangan, silakan. Silakan, siapa? Dari isi piringku kelompok kalian tadi, isi makanan kelompoknya kan nasi goreng. Nah, menurut kelompok kalian nutrisi apa saja yang terkandung dalam nasi goreng? Nah, dari isi piringku kelompok kalian kan tadi makanan pokoknya apa? Nasi goreng. Menurut kelompok kalian, kata Amel, apa sih zat apa sih yang terkandung di dalam nasi goreng? Sok, silakan mau langsung dijawab atau nanti dulu? Langsung dijawab? Langsung. Mungkin ada karbohidrat dari nasinya, terus ada proteinnya juga karena nasi gorengnya pakai telur, dan ada lemaknya juga karena menggunakan minyak. Jadi menurut kelompok 2, menurut kelompok Salwa di nasi goreng itu ada apa aja? Ada karbohidrat, terus apa lagi? Protein, Ada protein dan juga ada lemak. Siapa lagi yang bertanya ke kelompok 2? Cukup? Cukup. Kalau cukup silakan tutup oleh kelompok 2. Mungkin sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dari presentasi dan penyelidikan yang telah kalian lakukan, siapa nih yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Salwa lagi, sok silahkan Salwa. Jadi dapat disimpulkan jika makanan yang mengandung karbohidrat jika diteteskan dengan betadin akan berwarna biru kehitaman. Sedangkan jika protein diteteskan dengan cuka akan menggumpal. Nah, bagus simpulan dari saya. Jadi lebih tepatnya amilum ya. Amilum jika ditetesi betadin itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan protein jika ditetesi cuka akan menggumpal. Kok bisa sih amilum ditetesi betadin menjadi biru kehitaman? Kenapa? Nah, karena di betadin ada apa? Di betadin itu ada senyawa yang namanya iodin. Nah, jadi ketika iodin dan amilum akan bereaksi membentuk senyawa amonium iodida. Nah, senyawa tersebut yang bisa merubah menjadi warna hasil reaksi tersebut ya. Jadi warnanya biru kehitaman. Nah, selanjutnya kok bisa cuka setelah diteteskan pada bahan makanan yang mengandung protein akan menggumpal? Karena cuka atau asam cuka ya akan bereaksi sehingga akan si proteinnya itu akan terdenaturasi sehingga si proteinnya akan menggumpal, terjadilah koagulasi atau penggumpalan. Nah, jadi dari penyelidikan kalian tadi, bahan apa saja sih, zat apa saja sih yang terkandung dalam makanan? Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin dan mineral. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya seperti apa? Makanan apa? Nasi. Terus apa lagi? Roti. Terus apa lagi? Telur karbohidrat.
Telur karbohidrat bukan? Bukan. Telur mah itu kalau putihnya tadi protein, kalau kuning telurnya apa? Lemak. Nah, jadi sumber karbohidrat apa aja? Nasi, roti, gandum, kentang, singkong, umbi-umbian. Karbohidrat itu fungsinya sebagai sumber energi atau penghasil tenaga. Jadi ketika kalian mempunyai bekerja keras, bekerja menggunakan tenaga fisik yang keras, harus mengkonsumsi, benar tadi apa yang dikatakan kelompok Ratna, harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang banyak seperti nasi, singkong. Nah, selain itu tadi ada yang kedua yaitu lemak. Lemak tadi. Yang kedua fungsinya lemak itu sebagai cadangan energi ya. Bisa dijadikan bahan sumber tenaga juga karena dia berfungsi sebagai cadangan energi. Contoh lemak tadi apa? Minyak. Terus apa lagi? Telur, susu. Terus ya apa lagi? Banyak ya. Selanjutnya ada protein. Nah, protein itu fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai mengganti sel-sel yang rusak. Nah, ketika kalian jatuh, kan apa? Luka. Keluar darah. Ketika keluar darah, jika ingin cepat sembuh, kalian bisa dengan memperbanyak mengkonsumsi protein. Karena si protein tersebut akan mempercepat penutupan luka pada kalian. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi vitamin itu sangat penting bagi tubuh kita. Vitamin dan mineral ini membantu dalam proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh vitamin apa? Vitamin D ya, vitamin A wortel. Nah, vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah, gitu ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai refleksi pembelajaran hari ini. Sebelumnya, nah bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Senang. Senangnya di bagian mana? Pas praktik atau penyelidikan. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan sejauh ini pembelajaran hari ini? Tidak. Paham semuanya? Ibu ulangi. Nutrisi pada makanan ada apa aja? Ada karbohidrat, terus protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Pinter. Nah, jika yang ditetesi menjadi biru kehitaman itu mengandung apa? Karbohidrat atau amilum. Jika yang menggumpal? Protein. Bagus. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mempunyai post test. Nah, silakan lihat ke depan. Yang bawa HP, silakan scan barcode-nya kembali ke depan. Giliran ya, sok. Mau langsung juga boleh, sok. Langsung, biar cepat aja, sok. Sudah? Sok. Kalau sudah, silakan kerjakan. Sudah? Jangan nyontek. Jangan nyontek. Nah, kalau sudah, nah pertemuan hari ini telah selesai. Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham semuanya? Berarti sudah pinter-pinter. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini tadi? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai tugas untuk kalian minggu depan. Kalian tugas di rumah membaca buku, kemudian rangkum fungsi organ-organ di dalam buku catatan, nanti dibawa minggu depan ya. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nah, karena tadi akhir pembelajaran, sudah waktunya pulang. Silahkan dipimpin doa oleh Ketua kelas. Sesudah belajar, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhir kata
kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.